Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat belajarnya. Jangan biarkan semangat kalian itu kendor, soalnya waktu persiapan kita itu sudah semakin berkurang ya teman-teman. Makanya kalian harus lebih semangat lagi. Di video kali ini aku akan membahas soal mengenai tes bakat skolastik ya. Tes bakat skolastik yaitu mengenai penalaran. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa dulu untuk di subscribe dan juga bunyikan juga loncengnya supaya nanti kalian tidak ketinggalan di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk siapkan dulu alat tulisnya supaya nanti kalian bisa sambil coret-mencoret, serta jangan lupa juga untuk berdoa dulu sebelum belajar. Tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung saja ke soal dan pembahasannya. Kita mulai di soal yang pertama. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Dani tidak bersebelahan dengan Beni dan Nina. Tini duduk di dekat Nina, Dani duduk di dekat JJ, dan JJ duduk di sebelah Tini. Beni tidak ingin didahului Hani, dan Hani bersebelahan dengan Dani. Nina duduk di urutan terakhir. Siapakah yang duduk di urutan kedua? Pusing ya teman-teman. Kalau kita menemukan soal seperti ini, kita jangan baca soal dari awal sampai akhir ya. Ini akan membuat kita kelayangan nih ya, akan membuat kita pusing atau membuang waktu nantinya gitu. Jadi kita ketika baca soal, sistemnya langsung buat persamaannya ya, biar menghemat waktu. Di sini kita mulai buat persamaan. Dani tidak bersebelahan dengan Beni dan Nina. Kita buat pemisalannya. Ini Dani tidak bersebelahan dengan Beni dan juga tidak bersebelahan dengan Nina. Yang kedua, Tini duduk di dekat Nina. Nah, karena ini sudah pasti kita buat ya di urutannya, berarti Tini ada di dekat Nina. Dani duduk di dekat JJ. Ini pun sudah pasti karena belum tahu ada di sebelah mana, apakah di sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti kita simpan lagi ya, Dani dan JJ. Selanjutnya, dan JJ duduk di sebelah Tini. Nah, ini JJ berarti ada di sebelah Tini. Sebelah Tini berarti adanya tinggal tersisa di sebelah kiri ya teman-teman. Karena sebelah kanan sudah terisi oleh Nina. Kita pindahkan. Jadi ada di sebelah kiri Tini. Karena pemisalan yang ini sudah dipindahkan ke urutan, kita coret ya biar tidak tertukar dengan pemisalan yang belum. Selanjutnya, Beni tidak ingin didahului Hani. Berarti kita tulis dulu pemisalannya ini. Beni lebih awal dari Hani ya. Selanjutnya, Hani bersebelahan dengan Dani nih teman-teman. Nah, di sini sudah ada Dani. Hani berarti ada di sebelah kiri Dani ya, karena sebelah kanannya sudah terisi. Berarti selanjutnya, Nina duduk di urutan terakhir. Oh, Nina ini sudah di urutan terakhir ya. Sekarang yang belum menduduki posisi berarti tinggal Beni. Nah, ini dia. Berarti Beni ada di depan Hani. Tuh teman-teman. Berarti siapakah yang duduk di urutan kedua? Yaitu Hani. Ya, berarti jawabannya adalah yang E. Next, ke soal yang kedua. Kita sekarang sistemnya langsung buat pemisalannya saja ya teman-teman, biar lebih cepat. Di sini dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Andri tidak kurang dari Cica dan tidak lebih dari Elsa. Berarti
Andri di sini tidak kurang dari Cica atau Andri lebih besar dari Cica, tapi tidak lebih dari Elsa. Ya, atau kurang dari Elsa. Berarti ini pemisalannya. Selanjutnya, perolehan suara Beno sama dengan Andri. Kita tulis dulu, perolehan suara Beno sama dengan Andri. Nah, kita tulis di bawahnya ya. Andri sama dengan Beno. Dan tidak lebih dari Elsa. Oke, ini udah benar ya, tidak lebih dari Elsa. Lanjut, perolehan suara Diki tidak lebih dari Beno dan kurang dari Cica. Nah, ini tidak lebih dari Beno, tapi kurang dari Cica. Berarti Diki ada di sebelahnya Cica ya, kurang dari Cica. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Sudah bisa kita pastikan. Berarti yang terpilih adalah Elsa ya, teman-teman. Jawabannya adalah C, Elsa. Kita next ke soal yang ketiga. Semua seniman kreatif. Sebagian ilmuwan adalah seniman. Kesimpulan yang tepat adalah, ya aku kasih tahu tipsnya ya. Kalau ada yang seperti ini, ada sebagian, berarti nanti isinya pun pasti akan sebagian, teman-teman ya. Kalau ada premisnya yaitu semua dan sebagian, pasti kesimpulannya itu akan sebagian. Berarti kita langsung coret dulu yang salah. Yang C ini pasti salah. Terus lanjut yang D juga ini pasti salah. Selanjutnya kita lihat nih ya, di sini kata-kata pada premis 1 dan premis 2 yang sama kita coret. Di sini ada seniman dan di premis 2 pun ada seniman. Berarti kita coret ya, teman-teman. Ini senimannya kita coret. Selanjutnya berarti tinggal tersisa kesimpulannya adalah sebagian ilmuwan adalah kreatif. Kita cari di jawaban sebagian ilmuwan kreatif. Nah, ini dia ya yang A. Itu kalau kita pakai cara cepat. Sekarang kita akan buktikan apakah jawabannya benar atau salah ya, teman-teman. Di sini ada semua seniman kreatif. Berarti seniman itu semuanya kreatif. Untuk semua kita pakai arah panah 1 ya. Arah panah 1. Berarti seniman itu adalah kreatif semuanya ya, semuanya kreatif. Selanjutnya, sebagian ilmuwan adalah seniman. Kalau sebagian itu arah panahnya bercabang, teman-teman ya. Sebagian ilmuwan adalah seniman. Berarti sebagian ilmuwan adalah seniman dan sebagiannya lagi berarti bukan seniman ya. Kita cek jawaban masing-masing. Jawaban A, sebagian ilmuwan kreatif, sebagian ilmuwan kreatif. Oke, jawaban A udah benar ya. Jawaban B, sebagian bukan ilmuwan tidak kreatif, sebagian bukan ilmuwan, berarti yang bukan seniman tidak kreatif. Ini belum pasti ya, berarti salah. Selanjutnya yang C, semua ilmuwan kreatif. Semua ilmuwan kreatif. Tidak ya, karena ada yang bukan seniman. Ini kita belum tahu apakah mereka kreatif atau tidak kreatif. Berarti salah juga. Yang D, semua ilmuwan tidak kreatif. Semua ilmuwan tidak kreatif. Ini juga salah. Selanjutnya kita cek yang E, sebagian bukan ilmuwan kreatif. Nah, ini juga salah karena di sini yang diketahuinya itu adalah ilmuwan. Berarti yang E salah. Itu teman-teman ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A ya. Gitu caranya. Kita next ke soal selanjutnya. Jika hewan di darat, ia tidak bisa hidup di air. Jika hewan hidup di air, ia tidak bisa hidup di darat. Kesimpulan yang tepat adalah kita buat pemisalannya ya, teman-teman. Di sini, jika hewan di darat, ia tidak bisa hidup di air. Jadi kita buat ini adalah hewan yang ada di darat.
tetapi tidak bisa hidup di air ya. Selanjutnya, jika hewan hidup di air, ia tidak bisa hidup di darat. Berarti ini masing-masing ya. Berarti di sini tidak ada persamaannya ya, mereka berdirinya masing-masing. Hewan yang di darat dan di air di air. Kita cek ke jawaban sekarang. Yang A, ada yang hidup di air dan juga di darat. Tidak ada ya teman-teman, mereka hidup di tempatnya masing-masing. Terus yang B, tidak ada yang hidup di air dan juga di darat. Nah ini dia ya betul, tidak ada yang hidup di air dan juga di darat ya. Tidak ada irisannya. Berarti jawaban B yang betul. Kita cek yang C untuk membuktikan ya. Yang C, tidak ada yang hidup di darat dan juga tidak hidup di air. Ini salah. Ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Selanjutnya yang D, ada yang tidak hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Jawaban yang D ini tidak pasti karena tidak ada di premis. Yang E, tidak ada yang hidup di air, tidak ada yang hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Ini juga belum pasti ya teman-teman. Berarti jawaban B ini sudah yang paling tepat. Kita next ke soal yang selanjutnya. 4 orang pedagang menghitung hasil penjualannya dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4. Kita buat pemisalannya, berarti pedagang 3 lebih banyak daripada pedagang 4. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Ya, tidak melebihi, berarti pedagang 1 nanti ada di depan dari pedagang 3. Selanjutnya, penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Nah, kita tulis di bawahnya, sama dengan pedagang 4, penjualan pedagang 2, tetapi tidak melebihi pedagang 3. Ini sudah betul ya. Berarti pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak? Itu adalah pedagang 1. Jawabannya adalah yang A. Kita next ke soal selanjutnya. Teman-teman sambil dikerjakan ya, bisa dijeda dulu videonya. Dalam sebuah perlombaan lari, Ali mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Berarti lebih dulu Lukman ya. Dibandingkan Ali, kita tulis Lukman lebih awal daripada Ali. Selanjutnya, Bima mencapai garis finish di antara Lukman dan Rino. Berarti Bima ada di tengah-tengah Lukman dan Rino. Karena di sini sudah ada Lukman, berarti di depannya itu ada Bima dan juga ada Rino. Selanjutnya, Rino sendiri mencapai garis finish setelah Dedi. Berarti ada Dedi di depan Rino. Yang mana Dedi ini adalah merupakan juara lomba tersebut. Ya. Selanjutnya ditanyakan urutan mencapai finish kelima anak tersebut adalah berarti DRBLA. Kita cari DRBLA. Ini salah, ini bukan. DRBLA. Nah ini dia, jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Atau selain pakai cara seperti ini, kita juga bisa pakai cara eliminasi jawabannya ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini, Ali mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Berarti Lukman ada di depan Ali. Kita cari. Yang ini Lukman, Ali, bukan, salah berarti ya. Yang A salah, yang B Lukman, Ali benar, yang C Lukman, Ali, yang D Ali, ini salah. Terus yang E Ali, Lukman juga salah. Selanjutnya, Bima mencapai garis finish di antara Lukman dan Rino. Berarti Bima ada di antara Lukman dan Rino ya. Di sini Bima. Ini salah karena tidak ada di antara Lukman dan Rino. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Itu teman-teman ya. Jadi bisa pakai cara yang ini
membuat pemisalannya kalian atau bisa pakai cara eliminasi jawaban. Itu tergantung kalian lebih mudahnya yang mana. Selanjutnya kita next ke soal selanjutnya. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ini masih ingat caranya tadi? Kita pakai cara yang cepat ya, trik cepatnya. Kalau ini semua dan sebagian berarti nanti isinya akan sebagian. Kita coret dulu yang bukan sebagian, ini semua salah. Yang D juga salah. Dan yang E juga salah ya. Tinggal tersisa jawaban B dan C. Selanjutnya, langkah kedua kita harus mencoret kata yang sama di premis 1 dan premis 2. Di sini ada perenang dan di premis kedua pun ada perenang. Berarti tinggal tersisanya apa nih? Sebagian pelaut adalah bukan penyelam. Ya. Kita cari yang isinya sebagian pelaut adalah bukan penyelam. Sebagian penyelam bukan perenang. Ini salah. Terus jawaban yang C, sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian pelaut bukan penyelam. Nah ini ya, berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Kalau kita pakai cara cepatnya, kita buktikan jawaban kita biar tambah yakin lagi nih teman-teman. Di sini pelaut, semua pelaut adalah perenang. Kalau semua berarti panahnya itu satu arah ya teman-teman. Berarti semua pelaut adalah perenang. Selanjutnya, sebagian perenang bukan penyelam. Berarti sebagian perenang ini ada bukan penyelam. Kalau sebagian berarti kita pakai arah panah bercabang. Ya, sebagian perenang itu bukan penyelam dan sebagiannya lagi berarti di sini penyelam ya. Kita cek satu-satu. Jawaban yang A, semua perenang adalah penyelam. Semua perenang adalah penyelam. Bukan ya, salah. Yang B, sebagian penyelam bukan perenang. Sebagian penyelam bukan perenang. Ini salah. Yang C, sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian pelaut bukan penyelam. Betul ya, sebagian pelaut itu bukan penyelam dan sebagiannya lagi adalah penyelam. Yang D, semua pelaut adalah penyelam. Semua pelaut adalah penyelam. Salah ya. Dan yang E, semua penyelam bukan pelaut. Semua penyelam bukan pelaut. Salah. Semua penyelam itu adalah pelaut. Betul ya, berarti jawaban kita sudah tepat. Itu jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita next ke soal selanjutnya. Kita pakai cara yang eliminasi jawaban aja ya teman-teman. Di sini pada acara reuni sebuah universitas diadakan acara ramah tamah. Acara sambutan ketua panitia dilaksanakan sebelum acara yang lainnya. Berarti kita cek sambutan itu ada di acara paling awal ya, urutan acaranya. Berarti jawaban yang A ini salah karena sambutan di sini adanya di acara keempat. Yang B bisa jadi benar, C ya. Yang D salah. Terus yang E ini belum tentu ya. Selanjutnya, pertunjukan band mengambil alokasi waktu paling banyak. Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai. Sudah ya, sambutan berarti harus sebelum band. Selanjutnya, sedangkan acara penghargaan guru besar diselenggarakan agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai. Berarti acara penghargaan dilakukan sebelum band. Kita cari penghargaan sebelum band. Ini sudah benar. Penghargaan sebelum band benar. Ini penghargaan band dulu, berarti ini salah. Selanjutnya, ramah tamah dilaksanakan sebelum doa. Ramah tamah sebelum doa. Kita lihat, nah ini betul. Ini salah, doanya ada di awal. Sudah pasti, berarti jawaban yang betul tersisa berarti adalah jawaban yang
B ya teman-teman. Soal terakhir, nah ini aku gak akan kasih jawabannya dulu ya. Teman-teman coba kerjakan dulu sebagai latihan dan tulis hasilnya di kolom komentar, oke? Silakan kalian screenshot dulu soalnya dan kerjakan, nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti aku akan kasih tahu jawaban mana yang benar, oke? Ini untuk latihan buat kalian. Semakin banyak kalian mengerjakan soal, kemampuan kalian itu akan semakin terasah ya. Amin, mudah-mudahan. Sekian dulu video aku kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian nanti tidak ketinggalan di video aku selanjutnya. Dan share video ini di sosial media kalian supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Tetap semangat teman-teman, mudah-mudahan cita-cita tujuan teman-teman untuk lulus di P3K ataupun CPNS nanti bisa terwujud, amin. Sekian dulu, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.